Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Berikut informasinya untuk Anda. Bencana alam yang terjadi di 3 provinsi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, memberikan luka yang mendalam bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, Osman Sabtaodang atau Oso, di sela konferensi pers Rakernas dan Bimtek Hanura di Jakarta, berharap pemerintah segera menetapkan banjir bandang dan longsor di utara Sumatera sebagai bencana nasional. Selain merespon permintaan daerah, penetapan status itu penting bagi penanganan bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar lebih cepat dan terstruktur. Hanura menedaskan, pemerintah segera tetapkan status bencana nasional. Oso juga memaklumi banyak kepala daerah di 3 provinsi terdampak yang kewalahan menghadapi penanganan pasca bencana. Diketahui, sejumlah kepala daerah terdampak mengirim surat kepada gubernur dan mendagri, menyatakan kewalahan usai wilayahnya porak-poranda. Hanura pun berharap seluruh bantuan segera sampai ke daerah terdampak yang belum terjangkau. Untuk itu, pemerintah diminta segera membuka jalur yang tak bisa dilalui untuk memperlancar distribusi bantuan. Mereka perlu celana dalam. Hanya celana dalam yang mereka banyak perlukan. Jadi memang harus dibuka ruang-ruang yang dapat menyambung ini segera. Partai Hanura bersama seluruh kader Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang dan sejumlah pihak menggalang donasi untuk korban. Data terakhir, dana yang terkumpul sudah mencapai 1,8 miliar rupiah. Partai Hanura berbelasungkawa atas bencana yang sampai detik ini menelan korban jiwa 646 orang dari 3 provinsi. Sebuah perjalanan ekstrim yang secara teknis hampir mustahil ditempuh, tetapi dilaksanakan demi satu tujuan utama, menjamin penanganan bencana berjalan cepat, menyeluruh dan menyentuh seluruh warga terdampak, sekaligus memastikan kondisi personil, markas komando, serta layanan kepolisian di tengah bencana. Perjalanan ini bukan sekadar kunjungan kerja, melainkan misi kemanusiaan beresiko tinggi. Di sejumlah lokasi, rombongan harus memasuki jalur yang telah berubah menjadi sungai lumpur dengan ancaman longsor dan arus deras yang setiap saat dapat mengancam nyawa. Setibanya di lokasi, Kapolda langsung mengeluarkan instruksi darurat kepada seluruh jajaran. Ia memerintahkan percepatan evakuasi warga, terutama lansia, anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Pendataan korban, tingkat kerusakan, serta kebutuhan logistik mendesak juga diperintahkan untuk dipercepat agar bantuan dapat disalurkan tanpa hambatan birokratis maupun kendala lapangan. Dari hasil peninjauan langsung, Kapolda menyampaikan keprihatinan yang mendalam. Sebanyak 90% wilayah Aceh Tamiang terendam, aktivitas sosial serta ekonomi lumpuh total, dan bahkan kantor pemerintahan, Kodim, serta Polres ikut terdampak. Melihat skala bencana yang bersifat ekstrim dan meluas, Kapolda Aceh segera mengajukan bantuan tambahan kepada Mabes Polri, termasuk pengerahan pasukan recovery, serta permintaan helikopter angkut untuk mempercepat distribusi logistik, terutama makanan dan obat-obatan, ke kawasan-kawasan yang terisolir dan tidak dapat ditembus jalur darat. Kapolda Aceh menegaskan bahwa Polri akan berdiri di garda terdepan, bersinergi penuh dengan pemerintah daerah dan TNI untuk memastikan Aceh Tamiang segera bangkit dari bencana besar ini. Dari Aceh Tamiang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.